Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita terus bisa dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlena dengan nikmat-nikmat tersebut. Maka kita harus selalu mensyukuri nikmat tersebut agar bermanfaat bagi kita dan menambah nikmat kita yang lainnya. Tidak sedikit orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan, ia terlena dengan nikmat tersebut sehingga lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana mayoritas manusia telah terlena oleh keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu kosong. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian akhlak pada pagi hari ini membahas tentang adab. Dan adab yang kita bahas adalah adab dalam menghadapi ujian atau menghadapi musibah. Kita tahu bahwa saat ini hampir seluruh dunia, khususnya negara kita, tengah menghadapi kekeringan yang berkemanjangan. Walaupun di beberapa daerah sudah mulai nampak ada hujan, tetapi kita dan di sekeliling kita belum Allah turunkan hujan. Karena itu para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan salatul istisqa. Maka saya juga mengajak, jika sampai pekan depan belum Allah turunkan hujan kepada kita, maka kita jamaah masjid ini mudah-mudahan bisa melaksanakan sholatul istisqa, bukan hanya sekedar mengikuti sunnah Rasulullah, tapi juga sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya. Terlebih di Jabodetabek, khususnya di Jakarta, terjadi polusi yang begitu tebal, udara tidak sehat, cuaca tidak bersahabat, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa bekerja secara offline. Mereka disuruh bekerja di rumah masing-masing dengan harapan supaya polusi tidak separah saat ini. Dan ini adalah merupakan musibah sekaligus ujian bagi kita semua sebagai seorang muslim, dengan berharap mudah-mudahan ujian itu tetap segera berlalu dan tidak ada cara yang lain kalau kita menginginkan ujian berlalu kecuali kita mau bertadarru', menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan hal ini semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara adab dalam menghadapi ujian adalah yang pertama, ma'rifatu haqiqatil ibtila. Hendaknya kita memahami, mengetahui hakikat daripada ujian tersebut.
Dalam perjalanan sejarah manusia yang kita baca dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ujian itu selalu mengiringi keberadaan manusia. Sejak manusia ini diciptakan oleh Allah, maka sejak itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya dalam surah Al-A'raf ayat 27, Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ingatlah wahai anak Adam bahwasanya setan selalu berusaha untuk menggoda kalian, menjerumuskan kalian. Dan setan itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah kita sanggup untuk menghadapinya ataukah tidak. Apakah kita sanggup untuk melawannya ataukah tidak? Karena setan sudah pernah berhasil mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga, hingga ia dapat mencabut pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka. Kenapa mereka mudah untuk menggoda kita? Karena mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini adalah ujian pertama yang terjadi pada sejarah umat manusia, di mana setan punya peran untuk menggoda manusia, itu menggoda bapak ibu kita Nabi Adam dan Hawa sehingga mereka keluar dari surga. Kemudian ujian itu berlanjut ketika Nabi Adam memiliki 2 orang anak, maka setan kembali hadir untuk menggoda kedua anak Nabi Adam. Mereka saling bertengkar disebabkan karena hasud, disebabkan karena iri, dan terjadi pembunuhan di antara mereka. Dan ini adalah ibtila, musibah, ujian dan musibah yang menimpa umat manusia. Umat-umat sebelum kita setelah Nabi Adam pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, dengan kesulitan. Sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Telah kami turunkan kepada umat-umat sebelum engkau, kami berikan ujian kepada mereka berupa kesusahan dan kesulitan dalam menghadapi hidup, susah dalam mendapatkan sumber kehidupan, tidak mendapatkan makanan, kekeringan dan lain sebagainya, dengan tujuan ujian itu dapat membuat mereka yatadarraun, dapat membuat mereka rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Sehingga ini yang menjadi pelajaran bagi kita, sesungguhnya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka hikmahnya adalah Allah menginginkan kita lebih merendah. Karena bisa jadi selama ini kita merasa angkuh, merasa sombong, merasa besar dengan segala fasilitas yang kita miliki, sehingga sayangnya Allah ditunjukkan dengan memberikan ujian. Karena Allah tidak menginginkan kita
lepas dari kendali kebenaran. Ya. Dan ujian itu tidak hanya berupa sesuatu yang kita tidak harapkan, tetapi bisa jadi ujian itu adalah sesuatu yang kita impi-impikan. Tetapi banyak di antara kita tidak sadar bahwa yang kita impi-impikan, yang kita kejar-kejar itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka ujian yang Allah berikan itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan berupa fitnah, ya, berupa musibah, dengan harapan wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan kembali. Ya. Ternyata tidak hanya kefakiran yang menjadi ujian bagi kita, tapi kekayaan juga ujian. Karena banyak kita temukan saudara-saudara kita ketika diberikan kekayaan, diberikan jabatan, diberikan harta benda, bahkan kesehatan, tapi tidak membuat mereka ingat kepada Allah, tidak membuat mereka yatadarraun, tidak membuat mereka wa ilaina turja'un, tapi justru membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hilang dari peredaran masjid, tidak pernah kumpul-kumpul dengan masyarakat dalam kebaikan. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dan itu adalah ujian yang tidak sanggup mereka hadapi. Maka bisa jadi harta yang kita miliki tidak banyak, fasilitas yang kita punya juga tidak banyak, jabatan juga tidak ada, tapi kita bersyukur bahwa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat, selalu datang ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala merubah suatu kondisi masyarakat yang asalnya makmur, sejahtera, aman, berubah total menjadi negara, menjadi negeri yang rusak, negeri yang miskin, negeri yang penuh dengan kekeringan dan kelaparan. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah itu semuanya jika ada faktor kita akan berubah menjadi lebih buruk. Dalam surah An-Nahl ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perubahan sebuah negeri yang begitu cepat disebabkan karena tingkah laku manusia yang ada di dalamnya, yaitu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang dulunya adalah negeri yang tenang, damai, sentosa, rizki datang setiap hari dari segala arah. Tetapi ketika warganya kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah turunkan kepada mereka rasa kelaparan dan rasa takut, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dan negeri ini adalah negeri Yaman, yang disebutkan sebagai negeri yang kanan kirinya penuh dengan tanam-tanaman, saking dekatnya buah-buahan, digambarkan kanan kirinya banyak tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan banjir yang besar, tanam-tanaman menjadi semak belukar, sehingga tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karenanya kita harus bisa menghadirkan satu pemahaman bahwasanya
ujian itu, musibah itu adalah sunnatun min sunanillahi fil khalqi, merupakan sunnah dari sunnah yang Allah berikan kepada umat manusia. Sunnah itu adalah ketetapan yang Allah berikan ya kepada makhluk-makhluknya yang akan terus berlaku sampai kapanpun, ya kan. Karena itu sebagai orang yang beriman, maka kita harus menyadari bahwasanya pilihan keimanan kita tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian. Segala sesuatu yang berkualitas pasti akan diseleksi. Benar nggak benda ini, sesuatu ini berkualitas ataukah tidak? Ketika kita misalnya beli mobil yang sangat bagus, maka mobil ini bagus atau tidak harus diuji. Apakah sanggup berjalan jauh? Sejauh mana ya penggunaan bahan bakar minyaknya, BBM-nya, dan seterusnya. Semuanya membutuhkan ujian kalau kita ingin ya, menjadi manusia yang berkualitas. Maka ketika kita memilih keimanan daripada kekufuran, memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan ini juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, kemudian mereka tidak diberikan ujian? Ya. Maka semua manusia yang menyatakan dirinya qalu amanna, menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan hidup orang-orang beriman, mereka selalu menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah al-i'tibar bil akharin, yaitu mengambil pelajaran dari orang lain. Di dalam Al-Quran kita mendapati banyak sekali sosok-sosok manusia pilihan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begitu berat. Ada yang diuji oleh kaumnya dengan dimusuhi, dicaci maki, diusir, bahkan ada yang dirajam. La illam tantahi la arjumannak, kalau kamu tidak berhenti berdakwah maka aku akan rajam engkau, ya. Seperti perkataan bapaknya Nabi Ibrahim kepada Ibrahim, seperti perkataan kaumnya Syuaib kepada Syuaib, ya. Ma nafqahu katsiran mimma taqul, ya kan? Walaula rahtuka la arjumannaka, ya kan? Kalau bukan karena keluarga kamu maka kami akan rajam kamu. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang bertahun-tahun seperti Nabi Ayyub, yang menurut riwayat sampai 18 tahun beliau menderita sakit. Ada yang berada di penjara, ya, seperti Nabi Yusuf, ya. Ada yang terusir dari kaumnya, dari negerinya, melarikan diri dari Mesir, yaitu Nabi Musa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka semua itu adalah sebuah i'tibar, ibrah bagi kita semuanya, bagaimana orang-orang terbaik zaman dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu besar. Maka selain hadirnya sosok-sosok manusia yang diuji oleh Allah di dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai ibrah, ia juga menjadi penghibur bagi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika dimusuhi oleh kaumnya, lalu ingat perjuangan orang-orang terdahulu, maka menjadi lebih ringan bagi Rasulullah. Rasulullah merasa bahwa ujian yang menimpa Rasulullah tidak seberat ujian yang menimpa orang-orang terdahulu. Maka ini menjadi sangat penting bagi kita untuk selalu membaca perjalanan
ya para nabi dan para rasul dalam berdakwah, dalam menyiarkan agama Islam, ternyata mereka tidak aman-aman saja, ya kan? Tapi mereka menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Yang berikutnya adalah hendaknya kita ridho dengan ketetapan dan ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani qada dan qadar. Tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah tetapkan. Maka apa yang Allah tetapkan buat kita, kita harus menerimanya dengan ikhlas, dengan ridho, ya, dengan tulus, ya. Karena kita meyakini bahwa ujian yang Allah berikan ini akan mendatangkan kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan yang kita hadapi akan ada kemudahan-kemudahan di kemudian hari, ya. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam ridho dengan ketetapan Allah, dengan ujian yang begitu besar, begitu lama, ya kan? Maka dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sabar dan menjadi seorang hamba yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna wajadna sabira ni'mal abdu. Kami mendapati Ayub itu adalah orang yang bersabar dan dia adalah sebaik-baik hamba. Ridho kepada keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kemudian kita tidak boleh menampakkan kesusahan kita. Kita boleh membicarakan kesusahan kita. Menampakkan kesusahan kita bukan berarti kita menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi itu adalah sifat manusiawi kita, bahwa kita ingin segera jauh dari ujian tersebut, segera lepas dari ujian tersebut, dan bisa jadi Allah akan menurunkan bantuannya dan pertolongannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Nabi Ayyub, padahal beliau disebut sebagai orang yang sangat sabar dan sebagai orang yang terbaik, tetap saja beliau mengatakan, mas inni masaniyad durru, aku ini orang yang sedang ditimpa penyakit. Jadi ia sampaikan itu, ia tunjukkan itu, ia katakan itu, sehingga tidak ada masalah misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendapatkan pekerjaan, dikeluarkan dari perusahaan kita, kemudian kita sampaikan kondisi kita ini kepada orang lain bahwa kita butuh pekerjaan, maka itu sama sekali tidak menafikan kita, ya, akan penerimaan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang mukmin mengimani bahwa segala ujian, segala musibah yang menimpa kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita meyakini hal ini, maka menjadi tenang hati kita, menjadi tenang jiwa kita, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah sikap atau adab kita dalam menghadapi ujian adalah hendaknya kita sabar, teguh, tidak goyah pendirian kita, dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yakub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anaknya Nabi Yusuf yang bertahun-tahun, ya, tidak ada kabar, maka beliau tetap
dengan kesabarannya, masih optimis menantikan kehadiran Nabi Yusuf, ya kan? Tetap teguh pendiriannya, ya, dalam menahkodai keluarganya, yang beliau pun tahu bahwa sebab hilangnya Nabi Yusuf disebabkan karena anak-anaknya, ya kan? Tidak kemudian beliau ngambek, ya kan, murka, anaknya diusir semuanya, tidak, tetapi beliau, ya, sabar dengan ujian tersebut. Maka beliau katakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Dia katakan bahwa, ya, jiwa kalian yang, ya, tidak baik itu yang kemudian menyebabkan semua musibah ini terjadi, maka hanya dengan kesabaran yang, ya, berlipat, ada optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka semuanya kepadanya, dan optimisme itu kemudian terbukti di kemudian hari bahwa semua putra-putranya berkumpul jadi satu, ya kan? Yang semula terpisah begitu jauh, bahkan semua keluarganya kemudian diboyong ke Mesir, kumpul bersama dengan Nabi Yusuf yang telah, ya, hilang sekian tahun lamanya, ya. Maka ketika semua itu dihadapi dengan penuh kesabaran, berhusnudzon kepada Allah, maka suatu hari Allah akan memberikan yang terbaik, ya kan, memberikan sesuatu yang lebih indah, ya kan. Maka kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat indah di kemudian hari, ya. Pada saat yang tepat Nabi Yusuf hadir, ketika keluarganya kelaparan, ketika keluarganya tengah membutuhkan, Nabi Yusuf hadir sebagai penyelamat keluarganya dan mendatangkan semua keluarganya ke Mesir untuk tinggal bersama, meninggalkan Palestina menuju ke Mesir, ya kan? Kemudian hendaknya kita, ya, menanti-nanti pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini, ya. Jadi kita memahami bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dengan penuh kesabaran, maka sesungguhnya Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Karena bisa jadi kita agak berat, agak susah mendapatkan pahala dengan melakukan satu perbuatan. Mungkin kita susah atau berat, tidak mampu melaksanakan ibadah haji, tidak mampu berpuasa, tidak mampu untuk berjalan ke masjid, tapi dengan diberikan ujian kemudian kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dengan pahala yang tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa ada hisabnya. Jadi bisa jadi sayangnya Allah kepada kita karena sedikit amal yang kita lakukan. Karena tidak banyak amal yang kita lakukan, maka Allah berikan pahala kepada kita dari sisi yang berlawanan, dari sisi tidak melakukan apa-apa, yaitu hanya cukup bersabar, ya, menghadapi ujian yang Allah berikan. Maka orang-orang yang bersabar menghadapi segala kesulitan, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba'si ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang jujur keimanannya, yang benar imannya, sungguh-sungguh imannya, dan orang yang bertakwa cirinya adalah ia bersabar dalam menghadapi kesulitan dan kesengsaraan. Maka ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, maka kita ingat
pahala yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni, hapuskan dosa-dosanya, dan Allah akan besarkan pahalanya. Allah akan berikan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang diuji dengan wabah penyakit, lalu ia hadapi dengan penuh kesabaran, seperti yang terjadi pada kita beberapa waktu yang lalu. Ada wabah pandemi corona, kemudian kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, ya, tetap beribadah kepada Allah, berusaha untuk lebih dekat dengan Allah. Maka kata Nabi, innahu yaitu ta'un, yaitu wabah, kana adzaban, bisa jadi merupakan azab yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, tetapi ia juga menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi bagi sebagian orang yang tidak beriman, maka ia adalah merupakan azab, tapi bagi orang yang beriman, kata Rasulullah, rahmatan lil mu'minin, itu adalah rahmat bagi kita sebagai orang yang beriman. Rahmatnya apa? Ya tadi, mendapatkan pahala yang banyak, ya kan? Rahmat bagi orang-orang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un, tidaklah seorang hamba ketika ia menghadapi wabah menular, fayamkuthu fi baladihi sabiran, lalu dia tetap berada di negerinya dalam keadaan sabar. Maka kan kita nggak bisa kemana-mana, jangankan keluar negeri, jangankan ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, mau pulang kampung aja susah, ya kan? Sabiron fayamkuthu fi baladihi, dia tetap berada di negerinya dalam keadaan sabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dia faham, dia tahu bahwa tidak ada yang menurunkan musibah ini kecuali adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mati syahid. Jadi syaratnya adalah kita bertahan dan bersabar, ya, mengikuti aturan-aturan supaya tidak menularkan penyakit. Kemudian kita meyakini bahwa ini semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang mungkin sulit untuk kita dapatkan, yaitu pahala orang yang mati syahid, ya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Wabah ta'un, wabah penyakit menular ini adalah, ya, kesyahidan bagi setiap orang Islam. Kalau dia meninggal dunia karena penyakit ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Kalau kita tetap hidup juga akan mendapatkan pahala syahid, dengan syarat tadi, yamkuthu fi baladihi sabiran, sabar, tetap bersabar, dan kita kemudian mengetahui bahwa hal ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita memahami bahwa istisyar annal ayyam dual, menyadari bahwa hari-hari itu akan berganti. Musibah ini tidak akan selama-lamanya. Pasti akan ada suatu hari di mana musibah ini akan berganti menjadi kehidupan yang normal kembali. Nah, pada saat awal-awal pandemi ini ada tahun 2020, ya kan, munculnya 2019 akhir, kemudian di lockdownnya itu Maret, ya, tanggal 15 2020. Dikabarkan bahwa pandemi ini bisa jadi akan berlangsung selama 5 tahun. Shock pada saat itu kita, ya, nggak membayangkan bagaimana kita menjalani hidup selama 5 tahun dalam kondisi seperti itu, ya. Tetapi alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, ya, sudah mulai membaik. Dalam waktu 2 tahun sudah mulai berangsur-angsur baik, dan alhamdulillah 3 tahun, ya, 3 tahun kondisi sudah normal kembali. Tapi dari awal kalau kita membayangkan 3 tahun kita baru bisa normal,
maka kita menjadi shock, ya kan. Tapi kalau sudah kita lalui, kita hadapi dengan penuh kesabaran, ya kan, tidak memberontak, tidak acuh, ya kan, tidak acuh terhadap penyakit menular ini, ya kan, maka alhamdulillah semuanya berjalan, ya kan. Dan saat ini kemudian waktu berganti, kembali normal seperti semula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jika kalian ditimpa kesulitan, maka sesungguhnya kesulitan itu juga menimpa kaum-kaum yang lainnya. Tidak hanya menimpa kita. Ya. Kalau kita baca sejarah di zaman Sayyidina Umar juga pernah ada wabah sama Ta'un Amwas, ya. Di zaman Nabi juga pernah ada kekeringan, sampai para sahabat kemudian datang kepada Nabi supaya berdoa diturunkan hujan. Kalau kita belajar sejarah Nabi Hud juga pernah Allah berikan kekeringan selama 3 tahun, ya kan? 3 tahun. Kemudian ketika Allah berikan hujan, maka hujan itu membinasakan mereka semuanya, ya kan? Jadi mereka ingin kekeringan ini berakhir, tapi karena mereka ketika diuji dengan kekeringan itu mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah turunkan hujan dan hujan itu kemudian membinasakan mereka. Di zaman Nabi Yusuf juga sama, ketika diberikan kekeringan selama 7 tahun, 7 tahun dalam keadaan makmur, 7 tahun dalam keadaan kering. Maka usulan Nabi Yusuf adalah hendaknya 7 tahun ini tidak semua kekayaan itu dihabiskan, makanan dihabiskan, tapi hendaknya ada yang disimpan di gudang-gudang, di lumbung-lumbung, kemudian untuk dimanfaatkan 7 tahun berikutnya. Ini adalah ujian yang sangat berat, ya kan. Jadi ada masa-masa zaman dahulu yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus meyakini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Ya, akan bergantian, akan berubah, akan beralih, ya kan? Maka tentu yang kita harapkan adalah beralihnya kondisi kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan ibadah kita, maka Allah akan turunkan hujan kepada kita sehingga kita dapat tidak kekurangan hujan, tidak kekurangan air, dan tidak ada polusi yang menimpa wilayah kita, sehingga kita bisa bekerja normal seperti semula. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab yang harus kita ketahui agar kita tidak tidak diberikan kemarau panjang, agar kita tidak tertahan hujan kita. Yang pertama adalah al-kibriya wa ta'ali 'alal khalqi, yaitu karena kesombongan kita dan angkuhnya kita. Dicontohkan Fir'aun dan kaumnya adalah orang-orang yang begitu sombong. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka sebuah musibah, ya kan? Dan musibah itu diberikan kepada mereka berupa turunnya tufan atau banjir bandang, ya kan? Kemudian diberikan binatang-binatang yang merusak tanam-tanaman seperti wereng, kemudian kutu, katak, dan darah yang berceceran di mana-mana, ya. Karena mereka adalah sombong. Termasuk juga orang-orang Mekah ketika sombong kepada Rasulullah SAW, maka Allah kemudian menurunkan kekeringan kepada warga Mekah pada saat itu, ya kan? Begitu pula, ya, ketika terjadi di beberapa masa setelah Rasulullah wafat, ya, juga bisa jadi disebabkan karena kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah al-masyu bainan nasi bil fasad, yaitu melakukan kerusakan-kerusakan. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
bahwa kerusakan alam itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa polusi yang kemudian merusak ekosistem dan merusak cuaca yang ada di sekitar kita? Bisa jadi karena pabrik-pabrik bertumbuhan di mana-mana, gedung-gedung kaca bertumbuhan di mana-mana. Tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan kondisi alam sekitar, ya kan? Kendaraan juga begitu banyak, tidak diatur ya, bagaimana penggunaan kendaraan. Semua itu adalah karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah karena tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Tidaklah manusia itu menahan zakat harta mereka, kecuali mereka akan ditahan hujannya. Dan itu realita bahwa kebanyakan kita ini berusaha untuk lari dari zakat. Kalau zakat fitrah nggak usah ditanya, zakat fitrah rata-rata kita menunaikan. Tapi kalau zakat fitrah menjadi sangat berat karena kita mengeluarkannya setahun sekali. Ketika kita menyimpan uang misalnya 100 juta, maka kita harus keluarkan 2.500.000. Menjadi berat bagi kita 2.500.000 walaupun dari 100 juta. Tapi angka 2.500.000 itu menjadi berat bagi kita. Kalau kemudian kita belum menunaikan zakat, kok Allah turunkan hujan kepada kita, maka sesungguhnya hujan itu turun bukan buat kita, tapi buat tanaman atau buat binatang-binatang ternak yang ada di sekeliling kita. Tapi kita ikut, maka kita bersyukur banyak binatang ternak di sekitar kita. Karena Nabi mengatakan, walaulal bahaimu lam yumtoru. Kalau bukan karena adanya binatang-binatang ternak, maka mereka tidak akan diberikan hujan. Kemudian yang keempat adalah kathratul ma'asi, yaitu banyaknya maksiat. Ya, Rasulullah mengatakan, iyyaka wal maksiyata. Jauhilah perbuatan maksiat. Fa inna bil maksiati halla sakhatullah. Karena dengan perbuatan maksiat maka murka Allah itu akan turun. Murka Allah akan turun. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak lagi diberikan kekeringan oleh Allah Subhanahu wa taala? Juga ada 4. Yang pertama adalah istiqomah dalam kebenaran. Istiqomah dalam kebenaran, berpegang kepada Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka mau istiqomah di jalan yang benar, ya, pakai pedoman Quran dan Sunnah, jangan pakai yang lainnya yang menyimpang, maka pasti kami akan turunkan hujan kepada mereka dengan hujan yang deras. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, sering kita dengar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri mau beriman dan bertakwa, maka pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit adalah hujan. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Artinya fungsi pertama istighfar itu adalah dapat mengampuni dosa-dosa kita. Tapi tidak hanya itu, karena selanjutnya adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tidak hanya diampuni dosa kita, tapi juga kalau kita tidak punya dosa, bukan berhenti beristighfar, tetap beristighfar. Karena apa? Karena kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujannya kepada kita. Yang terakhir adalah asy'uru bil ittirari ilallah, merasa butuh kepada Allah, merasa kondisi kita ini terjepit, ya kan? Terjepit dan sulit, sehingga kita harus membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tidak butuh, ya kan? Tidak butuh. Air di sini masih banyak, ya nggak usah istisqoan, gitu kan? Ya, biarin aja yang lainnya, gitu kan? Jadi kita nggak butuh, tapi saudara-saudara kita banyak yang butuh, ya kan? Dan kemarin saya mendapatkan telepon dari kampung saya, masyarakat sudah kehabisan air, sehingga mereka datang karena izin sama saya ada pompa air di rumah, ya 80 meter, sehingga mereka minta izin untuk meminta air ke rumah, ya kan?
dan kita berikan secara gratis kepada mereka karena kekurangan air. Jadi merasa butuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su. Allah katakan siapa yang bisa mengabulkan doanya orang yang butuh, orang yang muttor, orang yang dalam kondisi terjepit. Siapa yang bisa mengabulkan doa dia? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah pasti Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su, siapa yang bisa mencabut, ya kan? Mencabut kesengsaraan itu atau kesulitan itu. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jauh dari segala musibah. Jangan seperti orang-orang Quraisy ketika tidak ada hujan, mereka minta dan berdoa kepada bintang. Dan ketika diturunkan hujan kepada mereka, mereka katakan mutirna binaui kadza wa kadza. Kita ini diberikan hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Jadi mereka lihat bintang, kemudian mereka minta wahai bintang turunkan hujan. Lalu Allah turunkan hujan, mereka mengira bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang, padahal yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa adab dalam menghadapi ujian dan musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita, baik yang diberikan adalah yang kita inginkan ataukah tidak, tapi kita selalu berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kami berikan kesempatan, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada beberapa menit ke depan. Silakan Pak, silakan Pak, situ dulu Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk bertanya. Ada pasangan suami istri dalam keluarga, mungkin sudah melakukan pernikahan kurang lebih 110 tahun, tapi dia belum diberi keturunan. Apakah ini juga kita berikan adab atau cobaan dari Allah? Padahal pasangan itu beriman, sabar, dan sudah berusaha untuk memeriksa kesehatan kehamilan. Dan yang kedua, kebalikannya, ada suami istri yang melangsungkan pernikahan, tapi dia merencanakan tidak ingin mempunyai keturunan. Mohon tidak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak memiliki anak adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an juga ada ujian dengan jenis itu. Nabi Ibrahim salah satu nabi yang juga tidak diberikan anak selama bertahun-tahun, tapi kemudian Allah berikan anak, yaitu dari istrinya Sarah. Kalau dari Hajar langsung dapat anak, tapi dari Sarah nggak diberikan anak bertahun-tahun. Kemudian Allah berikan anak melalui Sarah, dan itu Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Yang paling fenomenal adalah tentu Nabi Zakaria juga sama. Usianya sudah sangat tua, sampai saking tuanya itu digambarkan oleh beliau dengan mengatakan, ya kan, wasta'ala ar-ra'su syaiba, ya kan. Inni wahnal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tulang-tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban. Bagaimana mungkin aku punya anak, ya kan? Karena dikasih kabar berita anak. Tapi beliau berupaya terus, tidak pernah bosan dari masa muda sampai tua, puluhan tahun. Sampai tua, sampai beruban, sampai tulangnya rapuh. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Selalu berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saya juga ada adik saya itu juga 14 tahun baru punya anak, ya kan? Anaknya baru satu tahun, udah 14 tahun menikah baru dikasih anak, ya kan? Hendaknya kita tidak pernah berhenti untuk menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan la taqnatu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau seandainya sampai meninggal pun tidak diberikan anak, yaitu ujiannya
ujiannya itu, ya kan? Karena yang Allah berikan ujian itu beda-beda, ya kan? Nah, saya mendapati bahwa orang yang tidak diberikan anak sama sekali itu secara ekonomi rata-rata baik, ya kan? Rata-rata bagus. Ya. Jadi ada orang yang diuji tidak punya anak, ada yang diuji anaknya banyak, nggak ada uangnya. Ada tuh tetangga saya tuh, satpam saya dulu itu anaknya 10. Satpam saya itu, ya kan? Anaknya 10, ya kan? Hartanya kurang gitu kan, tapi anaknya banyak, ya kan? Jadi ujiannya beda-beda. Tapi kalau ada orang kemudian menikah tidak menginginkan punya anak, ya ini harus di apa namanya? Ya nggak benar ya. Harus dipertanyakan pernikahannya. Terus nikah buat apa kalau nggak pengen punya anak, ya kan? Karena tugas kita ini adalah melangsungkan generasi, dan kita harus punya anak, gitu kan? Jangan sampai kita tidak ingin punya anak. Ya. Ini nggak benar ya. Tapi kalau kemudian tidak diberi, itu masalah yang lain. Oleh karenanya, ya, kalau mungkin nggak ingin sementara karena mungkin dia sibuk bekerja, ada hal yang lainnya, nah itu boleh saja, namanya menunda, ya kan. Tapi kalau nggak pengen selama-lamanya, nah itu tidak benar, ya kan. Itu Pak ya. Silakan Pak. Pertanyaannya 2 ya? Oh 2 ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah terminologi ujian dan cobaan. Ujian menunjukkan kepada nikmat, Allah menyuruh untuk bersyukur. Askuruni askurkum, askuruni wa'alaikum. Adapun cobaan adalah menuju kepada musibah, maka Allah menyuruh untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ayat lainnya, alladzina idza asabathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi kalau ibtila itu tadi dikatakan bahwa ibtila itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah, tentu ketika kita diberikan ibtila berupa kebaikan, tuntutannya adalah bersabar, ya. Bersyukur, tuntutannya adalah bersyukur, ya. Jadi syukur kita ketika diberikan ibtila berupa kebaikan, berarti kita lulus ujian itu, ya. Tetapi ibtila itu tidak hanya kebaikan tapi juga keburukan. Maka ketika kita diberikan ujian berupa keburukan, maka ya sikapnya sama dengan musibah, ya, yaitu harus bersabar. Jadi ibtila itu lebih umum daripada musibah. Ibtila bisa baik, bisa buruk, tapi kalau musibah selalu yang buruk, ya. Maka orang akan lulus ujiannya kalau dia bersyukur saat diberikan kebaikan. Orang akan lulus ujiannya kalau bersabar saat diberikan musibah, ya, musibah atau keburukan, ya. Itu bedanya. Sehingga musibah itu lebih khusus, ya kan? Musibah lebih khusus dan macam-macamnya banyak. Karena musibah itu sesuatu yang tidak diinginkan, maka banyak orang yang berusaha untuk menghindarinya, bukan mengejarnya, ya kan? Beda dengan kebaikan. Masalah ini ujian ataukah tidak, yang penting dia kejar, ya kan? Masalah kemudian setelah itu dia gagal atau lulus, itu masalah yang kedua, tapi dia kejar. Jadi sikap manusia terhadap ibtila berupa kebaikan, ujian berupa kebaikan, dia berusaha ingin mendapatkannya. Tapi ujian berupa keburukan, manusia berusaha untuk menghindarinya. Padahal dua-duanya adalah merupakan ujian, ya kan? Nah, ada orang yang lulus dengan ujian kebaikan, ada yang lulus dengan ujian keburukan. Sehingga Allah itu maha tahu. Bisa jadi kalau kita diberikan ujian kebaikan, ya kan, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan harta yang banyak, mungkin nggak lulus. Maka kemudian Allah berikan harta yang secukupnya saja, tidak banyak, tidak menjabat apa-apa, tidak memiliki kekuasaan apa-apa, ya kan? Karena memang kemampuan kita di situ. Allah tahu kemampuan kita. Tapi ada orang yang kemudian diberikan ujian, ya,
berupa tidak diberikan ujian berupa harta dan dia lulus di situ. Orang-orang kuat, orang-orang besar, karena Allah yang menciptakan mereka, maka tentu mereka lebih diketahui oleh Allah kondisinya ya, sehingga Allah berikan yang sesuai dengannya. Yang penting adalah bahwa kita menghadapinya dengan benar ya kan? Kita kan tahu misalnya ada Qarun yang diuji dengan harta yang banyak tapi dia tidak lulus ya kan? Ya. Ada Firaun diuji dengan kekuasaan tapi tidak lulus ya. Jadi semua diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kita sebagai seorang beriman. Maka semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi pula ujian itu Allah akan berikan kepada kita. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal ya. Jadi mudah-mudahan ya, tentu kita inginnya Allah berikan ujian berupa kebaikan ya kan? Berupa kebaikan. Jadi syukur itu bagi kita lebih mudah daripada harus bersabar ya. Karena itu kita selalu mengejar ya, mengejar kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada? Tidak ada? Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Sehat. Assalamualaikum Pak.